Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifil Habib, NIM 22043070. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kepailitan. A. Pengertian kepailitan. Pailit dapat diartikan debitor dalam keadaan berhenti membayar hutang karena tidak mampu. Kata pailit dapat juga diartikan sebagai bankrupt. Kata bankrupt sendiri mengandung arti bancaruta, di mana kata tersebut bermaksud memporak-porandakan kursi-kursi. Adapun sejarahnya, mengapa dikatakan demikian adalah karena dahulu suatu peristiwa di mana terdapat seorang debitor yang tidak dapat membayar hutangnya kepada kreditor. Karena marah, sang kreditor mengamuk dan menghancurkan seluruh kursi-kursi yang terdapat di tempat debitor. Menurut Siti Sumarti Hartono, pailit adalah mogok melakukan pembayaran. Sedangkan berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, Undang-Undang Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang mengurus dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Asas-asas kepailitan. 1. Asas keseimbangan undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari akses keseimbangan. 2. Asas kelangsungan usaha dalam undang-undang ini. Terdapat ketentuan memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. 3. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya. 4. Asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materialnya merupakan salah satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata acara perdata nasional. 1. Tujuan kepailitan. Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan debitor oleh kurator. Kepailitan dimaksud untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama, sehingga kekayaan debitur dapat dibagi kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing. 2. Dasar hukum tentang kepailitan. Adapun pengaturan mengenai kepailitan di Indonesia dapat dilihat dalam beberapa ketentuan antara lain. 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran. 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang jaminan fiducia. 4. Pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW itu pasal 1131 sampai dengan 1134. 5. Dan beberapa undang-undang lainnya yang mengatur mengenai BUMN, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003, Yayasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, Koperasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Syarat-syarat debitur dinyatakan pailitan yaitu sebagai berikut. Debitor yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat datang ditagih. Dinyatakan pailitan oleh keputusan pengadilan baik atas permohonan sendiri maupun permintaan seseorang atau lebih kreditornya. Dari ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat yuridis agar suatu debitor dinyatakan pailit adalah sebagai berikut. 1. Adanya debitur yang tidak membayar utang. 2. Adanya lebih dari satu kreditur. 3. Adanya lebih dari satu orang. 4.
Minimal satu utang sudah jatuh tempo. 5. Minimal satu utang sudah dapat ditagih. 6. Pernyataan paten diputuskan oleh peradilan niaga. Pihak-pihak yang dapat mengajukan kepilitan dalam pasal 2 Undang-Undang Kepilitan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan kepilitan dalam pengadilan niaga adalah debitur sendiri, seorang atau lebih krediturnya, kejaksaan untuk kepentingan umum, Bank Indonesia, Badan Pengawasan Pasar Modal, BPAM. Dalam hal debitur merupakan perusahaan efek. Pihak-pihak yang melakukan permintaan kepilitan: 1. Kreditur. 2. Kejaksaan demi kepentingan umum. 3. Bank Indonesia. 4. Badan Pengawasan Pasar Modal. Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Pengertian PKPU adalah, menurut pendapat Munir Fuad, penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU ini adalah suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui keputusan pengadilan niaga, di mana dalam periode waktu tersebut kepada kreditor dan debitor diberikan kesepakatan untuk memusyawarahkan cara pembayaran utang-utangnya dengan memberi rencana perdamaian compensation plan terhadap seluruh atau sebagian utang-utangnya itu, termasuk apabila perlu merestruksikan utang tersebut. Dengan demikian, penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU merupakan semacam moratorium dalam hal ini legal moratoriumnya. 1. Pihak yang dapat mengajukan PKPU: debitor, kreditor, dan Bank Indonesia. 2. Akibat dari PKPU. Badan Pengawasan Pasar Modal (BAPEPAM) dalam hal debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjamin, lembaga penyimpanan penyelesaian. 2. Materi keuangan dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan resuansi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Dasar hukum PKPU. Di dalam Undang-Undang Kepelitian, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 222 Ayat 2 dikatakan, debitor yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Permohonan PKPU oleh si debitor ini dilakukan sebelum permohonan pernyataan paten diajukan oleh pihak lain kepada debitor. Namun, ada kalanya PKPU ini diajukan oleh si debitor pada saat permohonan pernyataan paten si debitor oleh pihak lain setelah dimohonkan ke pihak pengadilan. Apabila permohonan pernyataan paten permohonan penundaan kewajiban pembayaran PKPU ini diperiksa pada saat yang bersamaan, maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU ini harus dibutuhkan terlebih dahulu. Berakhirnya PKPU. 1. Atas permintaan hakim pengawas. Debitor, selama waktu PKPU bertindak dengan itikat buruk dalam melakukan terhadap hartanya, debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditornya. Debitor melakukan pelanggaran pasal 240 ayat 1 UUK. Debitor lalai melaksanakan tindakan. Selama waktu PKPU, keadaan harta debitor ternyata tidak lebih memungkinkan melanjutkan PKPU, atau keadaan debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajiban terhadap kreditor pada waktunya. 2. Atas permintaan suatu atau lebih kreditor. 3. Atas prakarsa pengadilan niaga. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.